Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Dinda Amalia, dengan kedua teman saya, Triani, dan Nimada Ayu Anastasia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi flowchart siklus pendapatan di PT Aqua dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Saragi, SEMN. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan secara singkat mengenai profil dari PT Aqua Golden Mississippi beserta sejarah dari tahun ke tahunnya. PT Aqua Golden Mississippi merupakan sebuah perusahaan industri yang bergerak di bidang produksi minuman. Minuman yang diproduksi ini berupa air minum dalam kemasan atau AMDK. Tirto Utomo menjadi sosok yang telah melatar belakangi berdirinya PT Aqua Golden Mississippi sejak tahun 1973. Sejarah pertama dimulai pada tahun 1973. PT Aqua Golden Mississippi pertama didirikan sebagai pionir perusahaan air minum mineral yang pertama kali di Indonesia, dan untuk pabriknya sendiri didirikan pertama kali itu di daerah Bekasi. Pada tahun 1974, Aqua meluncurkan produk pertamanya dengan kemasan botol kaca berukuran 950 ml. Selanjutnya pada tahun 1981, Aqua memutuskan untuk mengganti bahan bakunya dari sumur bor menjadi sumber mata air pegunungan yang mengalir sendiri atau disebut dengan self-flowing spring. Kemudian di tahun 1984, PT Aqua mendirikan pabrik keduanya di Pandaan, Jawa Timur sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada konsumen di daerah tersebut. Pada tahun 1985, Aqua melakukan pengembangan produk dalam bentuk PET 220 ml. Pengembangan ini membuat Aqua menjadi lebih berkualitas dan juga aman untuk dikonsumsi. Di tahun 1993, Aqua juga menyelenggarakan sebuah program bernama Aqua Peduli atau Aqua Care sebagai pendauran ulang botol plastik Aqua menjadi materi yang bisa digunakan kembali. Di tahun berikutnya, pada tahun 1998, adanya penyatuan Aqua dan grup Danone pada tanggal 4 September 1998. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian pabrik barunya, yaitu di daerah Klaten, Jawa Tengah pada awal tahun. Pada tahun 2004, Aqua juga meluncurkan sebuah logo barunya yang menghadirkan kemurnian alam baik isi maupun tampilan luarnya. Aqua juga meluncurkan varian baru yaitu Aqua Splash of Fruit, merupakan jenis air dalam kemasan yang diberi ekstrak rasa buah stroberi dan orange mango. Peluncuran produk ini memperkuat produk Aqua sebagai produsen minuman. Kemudian di tahun selanjutnya pada tahun 2005, Danone membantu korban tsunami Aceh pada tanggal 27 September. Pada tahun tersebut, Aqua juga memproduksi produk baru yaitu bernama Mizone, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Pada variasi Mizone terdapat dua variasi rasa, yaitu orange lime dan juga passion fruit. Nah, teman-teman, berikut adalah sejarah singkat dari PT Aqua Golden Mississippi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Anastasia Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Aqua dan penghargaan apa saja yang telah didapatkan oleh PT Aqua. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di PT Aqua, yaitu pertama ada General Trade Department, yaitu departemen yang melaksanakan program kerja yang diberikan oleh Head of Distribution Center yang meliputi evaluasi rencana kerja dan realisasi penjualan sesuai target. Lalu ada pembinaan terhadap personal General Trade Distribusi dan penyusunan laporan rutin untuk mendukung kegiatan operasional. Lalu yang kedua ada Human Resource Department. Departemen ini memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan operasional distribution center. Lalu yang ketiga ada Logistic Support Department. Departemen yang mengelola seluruh kegiatan
serta melakukan kontrol dan monitoring atas seluruh kegiatan terkait dengan transaksi administrasi gudang, administrasi distribusi, CDA, maintenance kendaraan untuk support pencapaian target DC. Lalu yang keempat ada Modern Distribution Channel Department, yaitu departemen yang mengordinasikan dan mengawasi operasional dan pengembangan agar seluruh pengiriman ke customer terlaksanakan dengan baik. Lalu yang kelima ada Warehouse Department, yaitu departemen yang mengawasi kegiatan loading dan unloading distribusi sehingga kegiatan operasional distribusi berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada Customer Service Department, yaitu departemen yang mengordinasikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan keluhan dan penanganan masalah pelanggan-pelanggan. Lalu penghargaan yang didapatkan oleh PT Aqua pada tahun 2020, yaitu PT Aqua mendapatkan penghargaan berupa anugerah paper emas untuk 2 pabrik Danone Aqua dan anugerah paper hijau untuk 8 pabrik Danone Aqua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lalu pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan Aqua mendapatkan penghargaan berupa perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia dan VMCG pertama di Indonesia bersertifikat B Corp sejak tahun 2018. Lalu 2023 ini PT Aqua mendapatkan penghargaan berupa predikat tertinggi dalam Indonesia Green dan Sustainable Companies Award 2023 yang diselenggarakan oleh SWA Media Group dengan tema Integrating Green dan ESG Principle into Business a Pathway for Sustainable Success. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Triani. Halo, saya Triani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Untuk flowchart sendiri, pengertiannya adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan dalam melakukan sebuah proses dari suatu program. Langkah-langkah ini biasanya digambarkan dalam bentuk garis atau tanda panah. Nah, untuk fungsinya sendiri, pada umumnya itu memberikan gambaran umum jalannya sebuah program dari proses satu ke proses lainnya, sehingga alur bagan ini mudah dipahami oleh semua orang. Dan fungsi lain dari flowchart sendiri itu menyederhanakan alur bagan dari sebuah proses agar informasi yang ingin disampaikan itu mudah dipahami. Nah, untuk jenis flowchart sendiri itu ada 5. Yang pertama itu flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, ini termasuk bagaimana laporan tersebut diproses, dicatat, dan disimpan. Untuk yang kedua itu ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan cara rinci prosedur dari proses suatu program tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada flowchart proses. Flowchart proses ini memberikan gambaran rekayasa industrial dengan cara merinci menganalisis langkah-langkah dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, ini ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, untuk yang terakhir, ini flowchart skematik. Hampir mirip dengan flowchart system, namun untuk bedanya adalah dalam menggunakan simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan flowchart skematik ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh flowchart pada PT Aqua Danone Mississippi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Simbol ini ada 12. Yang pertama itu flow. Simbol ini menggabungkan simbol yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada on-page reference. Simbol ini menyambungkan proses lembar kerja yang sama. Lalu ada off-page reference, di mana simbol ini menyambungkan proses lembar kerja yang berbeda. Yang keempat, ada terminator menyatakan awal atau akhir suatu program. Lalu ada proses yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam, ada decision menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban antara iya atau tidak. Lalu ada input atau output yang menyatakan proses input atau output tergantung peralatan. Lalu yang ke-8 ada manual operation menyatakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
Yang ke-9, dokumen. Simbol ini menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Yang ke-10 ada predefined process, menyatakan pelaksanaan suatu bagian. Yang ke-11 ada display yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Lalu yang terakhir ada preparation yang menyatakan persediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Lalu ini akan diberikan contoh flowchart pada PT Aqua Golden Danone Mississippi. Nah, flowchart ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian pelanggan, bagian penjualan, dan bagian pencatatan keuangan. Perlu diketahui, langkah awal dalam pembuatan flowchart itu diawali dengan start atau mulai, dan kita memakai simbol flow. Lalu kemudian di bagian pelanggan ini ada customer, di mana customer ini akan memesan produk dari PT Aqua Golden Danone Mississippi. Setelah customer melakukan pemesanan, lalu bagian penjualan akan melakukan pencatatan pesanan. Nah, setelah dilakukan pencatatan pesanan, ini bagian penjualan akan melakukan pemeriksaan di bagian persediaan untuk mengetahui apakah produk yang dipesan masih ada atau tidak. Setelah dipastikan barang yang dipesan tersedia, selanjutnya dilakukan pencatatan pesanan kembali. Setelah pesanan customer dicatat, selanjutnya dilakukan pembuatan nota pesanan, di mana pembuatan nota pesanan ini terdiri dari 2 rangkap, di mana rangkap 1 akan diberikan ke pelanggan dan rangkap 2 akan diproses dan disimpan di bagian penjualan. Setelah dibuatkan nota pesanan, akan dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa tunai, debit, atau credit card. Setelah pembayaran selesai, maka pesanan customer akan diproses dan dibuatkan struk pembayaran, di mana struk pembayaran ini terdiri dari 3 rangkap, rangkap 1 untuk pelanggan, rangkap 2 untuk pencatatan penjualan, dan rangkap 3 untuk bagian pencatatan pendapatan. Setelah proses pembayaran selesai, bagian penjualan akan menyerahkan struk rangkap 3 ke bagian pencatatan pendapatan, di mana bagian pencatatan keuangan ini akan mencatat sebagai penerima kas atas bukti penerimaan pembayaran dari customer. Dan kemudian akan diakhiri dengan N pada bagian pencatatan pendapatan. Nah, itulah presentasi dari kelompok 6 mengenai PT Aqua Danone Mississippi. Semoga ilmu yang kami share kali ini bermanfaat. Terima kasih.